Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan mau menjelaskan mengenai hmm, literature review dari magnetic resonance imaging. Ada dua jurnal di sini. Yang pertama jurnal dari ini Research Article Technologia Sanitaria. Judulnya adalah The Verification of Quality Indicator in MRI, Automatic Analysis dan Manual Analysis for Image and Standard Momentum. Di sini um, tujuan dari studi ini adalah memverifikasi kualitas image dengan indikator sesuai dengan manual serta otomatik berdasarkan requirement dari Phantom ACR. Dari ACR. Di sini Phantom MRI yang digunakan adalah menggunakan Phantom Project Pro MRI Phantom yang dibuat dari plastik nikel klorida dan sodium klorida, kemudian dihitung dengan konsistensi sagittal gain dan 4 axial series, 4 aksial dengan menggunakan 11 posisi slice. Ini bentuk phantomnya. Di sini phantom kemudian diposisikan di head coil di bagian paling defaultnya, kemudian di-scan dengan dua series. Ada yang T1, kemudian dengan Echo 2 ini. 3 dan 4 series image kemudian digunakan sebagai MRI site. Nah, untuk indikator dari penelitian ini adalah uniformitas, ghosting, geometric distorsi, spatial resolusi, low contrast resolution, slide position, layer thickness, dan SNR. Image ini kemudian dianalisis secara otomatis menggunakan Pro Project Pro Control Software, kemudian secara manual menggunakan IMG. Pertama adalah Image Uniformity atau PIU. Ini menghitung bagaimana uniformitas dari intensitas image pada bagian air aja, pada bagian water di Phantom tersebut. Failure indicator, indikasi kecacatannya adalah ketika head coil ini tidak terkalibrasi, gradien, frekuensi sistemnya tidak baik, dan sebagainya, serta tidak stabilnya B0, medan B0. Konsistensi limitnya sebesar 85, harus di atas 87,5%. Kalau lihat di sini, baik secara manual maupun secara otomatis, didapati nilainya itu tinggi-tinggi ya. MR1, MR2, MR3. Jelas di atas limitnya. Jadi semuanya masuk dalam kriteria. Next, kemudian goes untuk artefak. Artefak ini evaluasi uh, ob- apakah ada objek yang tercopy gitu. Ada distorting image akibat pengaruh dari medannya. Many other artifact can be recognized as copy and default, but only appear signal pitch. Nah, banyak artefak ini tidak terorganisasi, tidak terjamah dengan suatu copy objek. Tapi bisa jadi suatu patch signal yang tiba-tiba sangat tinggi nilainya atau citranya dibanding dengan image aslinya. Ini berhubungan dengan uh, instability, tidak stabilnya sinyal medan magnet. Limitnya adalah di bawah 0,0025. Kalau lihat dari sini, baik secara calculating otomatis ataupun secara manual, seluruhnya menunjukkan nilai yang sama gitu, yang baik. Karena di bawah 0,025, jauh di bawah 0,25, baik MR1, MR2, atau MR3. Kemudian distorsi, jadi di Phantom ini kalau kembali ke awal, jadi Phantomnya itu memang satu, cuma berlapis-lapis. Jadi kalau yang bawah ini air, kemudian ini adalah grid untuk distorsi, kemudian di sini ada beberapa nodul aksial. Kembali ke geometri distorsi, di sini mengetes untuk object length dan predik 7 yang ada 7 bagian yang sudah diketahui panjangnya di Phantom. The reason for the failure of the test, alasan ketika tesnya ini tidak berjalan dengan baik adalah ketika ini ada more gradient and not calibrated correctly. Ada beberapa gradient yang tidak terkalibrasi dengan baik. Limitnya adalah plus minus 2 mm. Nah, kalau kita lihat di sini, secara vertikal, horizontal, nilainya cukup tinggi ya, sampai ke sekitar 1 sentian lebih, dengan standar deviasi yang cukup tinggi. Antara MR1, MR2, baik secara SW calculation maupun secara manual.
Cuma kalau dilihat standar deviasi antara manual dengan kalkulasi ini tidak jauh berbeda gitu. Jadi walaupun dites secara manual maupun secara otomatis, nilainya itu tidak serta-merta berbeda. Kemudian untuk selanjutnya adalah slice position akurasi. Jadi di sana ada beberapa eh, objek, ada sebuah lokator yang ditempatkan di dalam Phantom. Di sini kemudian dicek apakah lokasi tersebut sama dengan aslinya. If the limit extend the actual position from the image to the different from the specific phantom. Jika posisinya berubah, maka kemudian spesifik image-nya juga akan berubah posisinya. Limitnya adalah nggak boleh lebih dari 22 mm. Kalau dari sini, perbedaannya, cross limitnya semua di bawah 2, di 0,92, baik secara manual maupun otomatis. Nilainya dan MR1, MR2, MR3 memberikan konsistensi nilai yang sama, sekitar 0,98. Next, kemudian slide thickness. Slide thickness adalah parameter untuk menghitung drawing to sliding slit, lebar dari dua irisan. Value of the test, kelemahan tes ini ketika dia terjadi kegagalan adalah radiofrekuensi yang tidak linear dan adanya distorsi dari pulsar radiofrekuensi. Limitansinya adalah 5 mm sampai dengan 0,7 mm. Kalau lihat dari sini, nilainya ini MR1 memberikan nilai yang paling kecil, tapi ini tidak konsisten karena harusnya 5, tapi gini mana lebih kecil, 5,98. Kemudian yang MR2 lebih besar, tapi MR2 dan MR3 memberikan nilai konsistensi yang mirip karena tidak berubah jauh. Bahkan sama, cuma ada di manual ini yang berbeda. Tapi ini MR1 memberikan nilai penurunan yang cukup besar. Lalu untuk SNR pada fat dan air, jadi pada bagian yang mengandung apa namanya ya, eh, yang merepresentasikan fat dan air, ini SNR pertama didefinisikan dulu. SNR ini adalah degradasi sistem yang disebabkan oleh tidak stabilnya medan magnet band 0 dan incorrect agreement of fluid angle of the sequence. Tidak tepatnya sudut pengambilan. The study found the interpret corresponding the pixel value of the ROI. Studi ini menemukan bahwa terjadi adanya hubungan antara nilai pixel value yang diambil dari ROI ketika dikomparasikan dengan automatic analysis. Dengan standar deviasi acceptance-nya 10%, kalau lihat dari sini, SNR, fat min, yang atas ini fat, yang bawah ini water. Kemudian kalau dilihat STD-nya, fat standar deviasinya ini di bawah 10 ya. Cuma ada beberapa yang di atas 10 nih. Kayak ini 11, 12, 15 nih bahkan 94%. Cukup tinggi. Kemudian untuk lower contrast resolution-nya, lower contrast resolution ini adalah bagaimana kemampuan citra ini mendeteksi objek dengan kontras yang kecil terhadap background-nya. The image. Nah, ini akan sangat berefek pada ghost artifact, artefak dari hantu di sana, artefak yang tidak diinginkan. The pendulum consists of 4 polikarbonat disk. Di sana ada 4 polikarbonat yang memutar dan semakin dalam semakin kontras, semakin tidak kontras, maksudnya semakin menyatu dengan background. It contain 12 grup and 3 holes figuring the radial pattern. Ini ada 12 grup. Kemudian analisisnya menggunakan observer di sini secara kualitatif. Conclusion-nya didapat di sini, kemudian di XX-kan. The analysis show the obstinate overlap the manual font value, the automatic report from the specializing software. Kemudian di sini dilihat bahwa ada overlap antara manual, yang dihitung secara manual, dengan software dengan otomatis. Also, define the text file the perform from the point of view with actually image quality. Nah, walaupun ada beberapa yang tidak tidak lolos dari uji atau melewati dari limitasi acceptable-nya, tapi tetap saja kembali kalau ini yang dinilai adalah kualitas image yang didapat. Ketika image-nya memang merepresentasikan atau dapat membantu hasil diagnosis atau
bahkan untuk tujuan terapis, maka hal ini walaupun tidak acceptable, tapi karena bisa membantu, itu masih diperbolehkan. Jadi pada intinya adalah ini hanyalah angka-angka perhitungan tes, tapi yang akhirnya adalah bagaimana image kualitas terakhir actual yang didapat. In effect, although the measurement with respect to corresponding goals MRF, MR3 memberikan nilai kualitatif yang sangat kecil, yang rendah, they still win to tolerance, tapi masih dalam rentang toleransi yang digunakan secara klinis. Nah, kalau di sini, frekuensi ini sangat mempengaruhi SNR, kemudian stabilitas dari medan B0 ini sangat mempengaruhi banyak parameter ya, cuma tidak mempengaruhi spatial resolution dan bahkan arus eddy juga sangat mempengaruhi uniformitas dan artefak hingga banyak sekali kemungkinan yang terjadi akibat perubahan-perubahan dari parameter ini. Itu saja jurnal yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.